Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Kadis Lampung Utara yang dicopot secara sepihak. Tak terima, ia mengadu ke Polda. Ex-Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Lampung Utara, Kardiansyah bakal melaporkan kasus ke Polda Lampung atas pencopotan dirinya. Kardiansyah mengaku tidak terima dicopot secara sepihak saat ditemui awak media pada Rabu 23 November 2023 kemarin. Tak hanya sampai di sana saja, pihaknya juga berencana akan melaporkan hal tersebut ke Kejati Lampung. Pihaknya berencana akan melaporkan hal ini ke Polda Lampung pada Kamis 24 November 2023 atau hari ini. Ia mengaku SK pemberhentian tersebut diterimanya saat Selasa 21 November 2023 lalu. Ia menanyakan apa dasar hukum dari pemberhentian dari kepala dinas tersebut. Ia mengaku jika SK pemberhentian tersebut dikembalikan melalui Kepala Inspektur Kabupaten Lampung Utara. Ia menegaskan jika kedudukan di eselon 2 tersebut diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Hingga saat ini Kardiansyah masih belum memberikan kabar terkait rencana dirinya. Dan kita akan terus menyaksikan kelanjutan dari laporan yang akan dilayangkan oleh Kardiansyah ke Polda Lampung yang mana akan dijadwalkan hari ini. Untuk berita selanjutnya, wanita yang diduga mempunyai hubungan asmara dengan AKBP Andri Gustami kini menjadi saksi. Sidang lanjutan kasus narkoba yang melibatkan mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Kamis 23 November 2023. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari para saksi-saksi. Dalam persidangan tersebut, JPU sudah menghadirkan 5 saksi di meja hijau. Hari ini JPU menghadirkan 3 saksi baru mereka, yakni ada Selva, Ramli, dan juga Theo Prasetyo Sukoco. Selva adalah saksi yang rekeningnya dikuasai oleh AKP Andri Gustami. Selva juga diduga mempunyai hubungan asmara dengan Andri. Dengan begitu, total rekening yang dikuasai oleh Andri Gustami ini ada 3. Sebelumnya Andri menguasai rekening milik asisten rumah tangga dan juga calo travel di Pelabuhan Bakauheni. Sedangkan 2 saksi lainnya adalah narapidana kasus narkoba yang mengirim uang ke AKP Andri Gustami lewat rekening Selva. AKP Andri Gustami diduga terlibat dalam peredaran narkoba jaringan internasional yang mana dikendalikan oleh Freddy Pratama. Andri berperan sebagai kurir spesial yang kerap meloloskan pengiriman narkoba di wilayah Lampung Selatan, khususnya seputaran Pelabuhan Bakauheni. Berikut ini PDIP Lampung menyiapkan 25 miliar untuk saksi di TPS. DPD PDIP Lampung menyiapkan dana kurang lebih 25 miliar untuk saksi di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris DPD PDIP Lampung Sutono di sela kegiatan upgrading pelatihan saksi tiap TPS Pemilu 2024 di kantor PDIP Lampung pada Kamis 23 November 2023 hari ini. Sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, para saksi diinstruksikan untuk menggerakkan pemilihan ke TPS. Lebih lanjut, Sutono juga mengatakan kemenangan partai ada di puncak dan pundak saksi-saksi. Maka dari itu, selain harus mengamankan suara, mereka juga menggerakkan pemilih ke TPS. Ia berharap PDIP kembali menang di Pilpres 2024 mendatang. Ungkap kasus dugaan penculikan siswa SD, Polsek Pelas periksa rekaman CCTV yang beredar.
Jajaran Polsek Palas tengah melakukan penyidikan untuk mengungkapkan dugaan percobaan penculikan terhadap AA 12 tahun yang berada di Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Lampung Selatan pada Selasa 21 November 2023 pada pukul 12.10 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolsek Palas AKP Andri Yunar mengatakan pihaknya sedang berusaha mengungkapkan kasus dengan percobaan penculikan terhadap siswa SD Negeri 2 Sukaraja tersebut. Andri menjelaskan polisi masih melakukan pendalaman termasuk menganalisis rekaman CCTV. Pihaknya masih menyelidiki identitas pelaku. Ia menerangkan saat itu AA berjalan di depan rumah Bidan Maria di Dusun Bakti Mulyo, Desa Sukabakti, Kecamatan Palas. Pelaku yang membawa mobil sedan merah itu berpura-pura menanyakan lokasi SD Negeri 2 Sukaraja kepada AA. Sesampai di sekolah, pelaku beralasan ingin mencari bensin. Korban pun dibawa hingga ke Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan. Pelaku berusaha mencekik korban, tetapi korban memberontak dan berhasil melompat keluar dari mobil. Karena ada warga yang melihat peristiwa tersebut, akhirnya pelaku kabur menuju arah Bandar Lampung. Warga mengaku pernah melihat mobil tersebut berada di desanya. Andi menduga pelaku melakukan aksinya seorang diri, namun polisi belum mengetahui motif pelaku sebenarnya apa. Polisi juga sudah memeriksa dua saksi, yakni Asnawati 57 tahun dan juga Sultan Hadi 41 tahun. Berikut ini ada Jalan Pangeran Emir Muhammad Nur Bandar Lampung yang akhirnya diperbaiki. Jalan Pangeran Emir Muhammad Nur Teluk Betung Utara Bandar Lampung akhirnya diperbaiki. Aspal jalan ini di Kelurahan Pengajaran sebelumnya rusak parah hingga mengelupas. Sebelum diperbaiki, Jalan Pangeran Emir Muhammad Nur ini kerap terjadi kecelakaan lalu lintas lantaran kondisi jalan yang rusak parah. Dari pantauan tribunlampung.co.id pada Kamis 23 November 2023 hari ini, jalan tersebut kini telah mulai diperbaiki. Aspal yang mengelupas kini telah dikeruk dan juga ditimbun dengan batu split. Terlihat pula median jalan sudah mulai difondasi tinggi. Selain itu, salah satu ruas jalan 2 jalur itu sudah ditutup lantaran sedang diperbaiki. Tampak pula sejumlah banner pemberitahuan penutupan jalan terpampang di lokasi tersebut. Meski begitu, tak terlihat alat berat ataupun pekerja yang sedang melakukan perbaikan jalan. Meski begitu, pengendara mobil bernama Rahmat 45 tahun mengaku bersyukur jalan tersebut akhirnya diperbaiki juga. Pengendara lainnya Ramon 27 tahun berharap perbaikan jalan tersebut dapat dilakukan dengan maksimal. Pasalnya, perbaikan jalan di lokasi tersebut sebelumnya hanya dilakukan tambal sulam saja. Ia pun mempertanyakan tidak ada pekerja dan alat berat yang mempekerjakan dan proses perbaikan jalan tersebut. Sekretaris Daerah Lampung mendorong daerah sempurnakan kebijakan kendalikan inflasi. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto meminta daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan program dan juga kebijakan pengendalian inflasi. Sekda meminta kepada kabupaten kota di Lampung di Lampung agar selalu melakukan pantauan secara berkala terhadap perkembangan harga di pasar, terkhusus pada bahan-bahan pokok sejenis beras, telur, cabai, bawang, serta beberapa komoditas lainnya. Sekda mengungkapkan, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup baik, harus terus berupaya agar menjadi yang terbaik dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan program dan juga kebijakan. Menurutnya, pemerintah pusat sedang menaruh perhatian serius dalam menjaga tingkat inflasi. Menurutnya, pemerintah pusat juga inflasi ini nanti bisa tetap rendah dan terkendali serta tidak fluktuatif. Keseriusan ini dibuktikan melalui diadakannya rapat koordinasi antara Kemendagri dengan keseluruhan pemerintah daerah setiap seminggu sekali, yang mana dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri atau Mendagri. Berdasarkan dari informasi yang telah didapatkan, inflasi Provinsi Lampung pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,51%. Besaran tersebut sama dengan tingkat inflasi nasional yang juga memiliki persentase 5,51%. Lebih rendah dari inflasi tahunan Pulau Sumatera dengan besaran 6,40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi Provinsi Lampung mendapati posisi kedua terendah di Pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung.
Pada tahun 2023 ini, secara kumulatif tahunan data yang tercatat sebesar 2,41%, yang artinya masih dalam rentan target inflasi pada tahun 2023 yang ditetapkan pada kisaran 2-4%. Dalam rangka pengendalian inflasi, Provinsi Lampung menghimbau bagi pemerintah daerah untuk berpedoman pada strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, apabila terjadi peningkatan harga dan pasar, maka upaya intervensi harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah dengan melakukan operasi pasar. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung Jos Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.